Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menceritakan sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, Abu Hurairah. Saya kira Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang tidak ada di antara kita yang tidak kenal. Sangat populer sekali nama ini karena setiap kita mempelajari tentang agama ini, maka tidak jarang nama ini disebut dalam periwayatan hadis. Betul, karena memang Abu Hurairah adalah salah seorang perawi hadis terbanyak. 5.374 hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui beliau. Bahkan Imam Bukhari menyampaikan ada sekitar 800 sahabat. 800 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil hadis Nabi dari jalur Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang masuk Islam sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Beliau lahir kurang lebih di tahun 598 Masehi. Artinya kurang lebih 21 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dan ketika ada seorang pemuka dari kaumnya, dari suku Daus yang ada di Yaman, ya, karena beliau berasal dari suku Daus yang ada di Yaman. Ketika ada seorang pemuka kaumnya yang bernama Tufail ibn Amr, radhiyallahu anhu, datang ke Mekah kala itu dan masuk ke dalam Islam, lalu Tufail radhiyallahu anhu kala itu pulang ke kampungnya, lalu berdakwah tentang agama ini di dalam kaumnya, di suku Daus di Yaman itu. Dan salah seorang yang begitu cepat untuk bisa menerima hidayah di hatinya adalah Abu Hurairah. Kala itu usianya masih begitu muda. Ketika masuk ke dalam Islam, beliau juga bukan dari kalangan orang yang kaya. Beliau adalah kalangan miskin yang ada di suku Daus itu. Tetapi ternyata hati tidak melihat kaya atau miskin dalam menerima hidayah. Termasuk salah satunya terbukti Abu Hurairah kala itu langsung masuk ke dalam Islam. Pernah satu kali beliau bersama dengan Tufail ibn Amr untuk berangkat menuju ke Mekah dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah pertama kali Abu Hurairah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya. Walaupun setelah itu beliau pulang ke kampungnya dalam waktu lama, sehingga datang kembali ke kota Madinah di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah di sana dan membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun memang waktu yang mungkin menurut kebanyakan orang tidak lama, tetapi 3 tahun ini menjadi 3 tahun yang sangat berkualitas. Abu Hurairah di usia 3 tahun bersama dengan Nabi, karena kurang lebih beliau bersama dengan Nabi itu di tahun 8 Hijriah, datang ke Madinah 8, 9, 10. Tidak lama dari itu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Tetapi 3 tahun ini sekali lagi menjadi 3 tahun yang penuh dengan kualitas. Beliau membersamai Nabi dalam setiap kesempatan. Ini disampaikan oleh beliau karena pernah satu saat ketika ada orang datang dan beberapa orang meragukan bagaimana beliau bisa banyak mengambil dan meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawabnya, memang waktuku hanya 3 tahun, tetapi 3 tahun ini aku senantiasa bersama dengan baginda Nabi. Aku makan bersamanya, aku tidur terkadang dekat dengannya, datang ke rumah istrinya, aku ikut bersamanya. Dalam setiap peperangan di akhir hayatnya, aku ikut bersamanya. Aku bersamanya umroh, aku bersamanya haji. Aku menjalani waktu-waktu selama beliau berada di masjid. Maka aku memahami tentang apa yang disampaikan. Mungkin di sana sini masih ada sahabat yang lebih lama bersama dengan Nabi. Tapi mereka terkadang masih berangkat menuju pasarnya. Mereka masih berangkat menuju kebunnya. Sedangkan aku 3 tahun ketika aku merasa di pagi hari perutku sudah cukup untuk membuatku tegak sampai malam hari, maka selama hari itu aku membersamai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau kita lihat bagaimana kualitas kebersamaan sang sahabat ini bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pertama ketika beliau berada di masa Islam,
bersama dengan Nabi di tahun pertama itu berkeinginan untuk mengejar ketertinggalannya, ya, mempelajari agama ini bersama dengan Nabi, di tahun awal beliau merasa begitu sulit. Karena memang usianya kala itu sudah sekitar 30 tahun. Artinya memang tidak muda. Tetapi di usia itu beliau masih punya semangat. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan keluhannya ini. Wahai Rasulullah, begitu sulit bagiku yang sudah tidak muda lagi ini untuk mendapatkan ilmu, untuk menyampaikan, untuk menyerap apa yang kau sampaikan. Berikan tipsnya. Maka kala itu Nabi SAW melihat Abu Hurairah yang sedang memakai sorban gitu, diminta untuk menggelarkan sorbannya, lalu Nabi mengambil sorbannya, lalu didoakan oleh Nabi SAW, lalu dikenakan kembali itu sorban. Dan ternyata Masya Allah keberkahan doa Nabi SAW. Selepas itu juga Abu Hurairah minta agar didoakan oleh Nabi SAW agar bisa mendapatkan ilmu yang bahasa Arabnya layunsa, tidak mudah lupa. Dan itu didoakan dan diaminkan. Ketika Abu Hurairah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang tidak mudah lupa. Maka kala itu yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka wajar ilmu yang dimiliki, Masya Allah, ilmu yang luar biasa bermanfaat. Sahabat yang dicintai Allah, begitulah keinginan kuat dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala itu memiliki nama Abdurrahman. Awalnya namanya Abdus Syams. Abdus Syams ini artinya hamba matahari gitu ya. Tapi begitu datang bertemu dengan Nabi SAW, Nabi mengganti namanya dengan Abdurrahman. Maka dikenal namanya Abdurrahman ibn Sakhar. Tetapi beliau punya julukan Abu Hurairah. Ketika satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi berkaitan dengan alasan nama itu, maka Abu Hurairah mengatakan bahwa dulu ketika beliau itu senantiasa menggembala kambing gitu ya, selesai dari menggembala itu beliau membawa kucing yang untuk diletakkan di sebelah rumahnya, diberi makan, ya diurus, ya. Lalu setelah itu dibawa kembali bersama dengan beliau menggembala. Dan ketika beliau masuk Islam dan di Madinah, beliau juga masih menjalankan kebiasaannya untuk bisa dekat dengan kucing. Maka beliau punya al-kumamah di sini ya. Tempat gamisnya itu agak besar di sini, itu kadang-kadang beliau menggendong kucing ya, sehingga beliau disebut sebagai Abu Hurairah atau Bapak Kucing. Itu yang ada pada beliau. Beliau ketika Nabi SAW wafat betul-betul merasakan kesedihan yang luar biasa. Karena kekasihnya, gurunya, panutan hidupnya meninggal dunia. Beliau merasakan kesedihan seperti yang dirasakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Apalagi kala itu usianya relatif muda. Beliau ditinggal oleh Nabi SAW di usia 33 tahun. Tetapi ternyata itu tidak membuat beliau putus asa, melemah semangat. Justru makin kuat dalam membela agama ini dengan menyebarkan ilmu yang sudah beliau dapatkan selama 3 tahun itu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau sampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Beliau ikut berperang untuk mempertahankan akidah agama ini. Sampai ketika beliau ada pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau diangkat menjadi gubernur Bahrain. Di saat selesai dari masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta agar Abu Hurairah menjabat kembali. Tetapi beliau mengangkat tangan dan mengatakan, tidak, aku ingin mengabdikan diriku untuk mengajar. Sehingga beliau balik lagi ke Madinah dan menyampaikan tentang hadis-hadis Nabi kepada para tabi'in, kepada para sahabat yang ada di sana. Maka wajar beliau ini punya satu anak putri, dan anak putrinya itu menikah dengan Sa'id ibn Musayyib yang merupakan ulama besar dari kalangan tabi'in. Ya, kalau dilihat berarti wajar ini mantu menjadi ulama besar karena memang dia mantu daripada sang sahabat yang memiliki keluasan ilmu dari Nabi SAW. Terus hidupnya berlangsung sampai dengan kekhalifahan Utsman ibn Affan, dan beliau yang menyaksikan bagaimana pemberontak-pemberontak kala itu masuk ke Madinah dan membunuh sang khalifah.
Bahkan beliau yang berada di garis depan untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akan tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga pembelaan itu pun tidak berarti. Pemberontak berhasil untuk membunuhnya. Beliau pun hidup di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masa di mana peperangan berkecamuk, fitnah melanda. Beliau hadir di sana. Bahkan beliau yang banyak menyampaikan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan fitnah yang sudah terjadi itu dan sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika fitnah besar melanda, Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota ke Kufah. Beliau pulang menuju ke Madinah. Dan ketika ditanya oleh orang, kenapa balik ke Madinah? Maka Abu Hurairah pun menyampaikan hadis yang begitu masyhur diriwayatkan dari beliau. Akan terjadi fitnah di akhir zaman di tengah umatku. Mereka yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang lari. Jangan sekali-kali kau mendekat ke sumber fitnah, jauhilah sumber fitnah itu. Sehingga yang didengar oleh Abu Hurairah dari lisan Nabi ini diikuti oleh beliau, sehingga beliau balik ke Madinah. Begitulah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjalani hidupnya dan mengabdi untuk menyebarkan ilmu ini kepada khalayak ramai, kepada umat. Beliau menjumpai berbagai macam kekhalifahan, mulai dari Hasan ibn Ali pindah ke Muawiyah. Beliau diberikan usia yang panjang. Tetapi di usia yang panjang itu tidak membuat ingatan beliau melemah. Pernah satu saat Marwan ibn Hakam kala itu mengundang beliau dan meminta beliau untuk menyampaikan hadis-hadis yang pernah didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekitar 1000 hadis yang disampaikan dan diminta oleh Marwan, dia punya sekretaris itu, nulis, nyatat. Lalu diberi kesempatan untuk menyampaikan yang lain. Ketika Abu Hurairah pulang, setahun berikutnya Marwan kembali mengundang Abu Hurairah datang. Ketika setahun itu diminta untuk menyampaikan hadis yang dulu setahun yang lalu pernah disampaikan, 1000 hadis itu tanpa ada luput satu huruf pun beliau sampaikan dengan sempurna. Masya Allah. Beliau hidup dengan ilmu. Dan beliau di akhir hayatnya di usia sekitar 80 tahun. Di tahun 678 Masehi. Beliau sakit. Ketika di usia tua beliau sakit, di sakit yang menghantarkan beliau pada kematian, beliau senantiasa menangis, terus menangis. Murid-muridnya pada datang dan bertanya, wahai guru, wahai Abu Hurairah, apa yang membuatmu terus menangis? Beliau mengatakan, aku tidak menangisi dunia kalian. Aku tidak menangisi duniaku yang akan aku tinggalkan. Tapi aku menangisi perjalanan yang masih begitu panjang. Di hadapanku perjalanan masih begitu panjang. Dan hanya ada 2, surga atau neraka, dan aku tidak tahu di mana aku akan berlabuh dari 2 tempat itu. Masya Allah. Dan akhirnya beliau menutup usia di usia 80 tahun, dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi radhiyallahu anhu. Walau beliau sudah meninggal dunia, wafat, terkubur dalam tanah, tapi kemuliaannya senantiasa hidup dan namanya senantiasa disebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang digabungkan bersama dengan beliau di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.